Perkenalkan, nama saya Alisa Aprilia Kase, NPM C0C01953 dari program studi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kombinasi bisnis dari mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Apa itu kombinasi bisnis? Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Metode akuisisi. Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Pengidentifikasian pihak pengakuisisi, penentuan tanggal akuisisi, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non-pengendali, dan pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Pengendalian ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah 50% kekuasaan suara suatu entitas dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Mengidentifikasi perusahaan pengakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi. Entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Akuisisi aset, perusahaan yang mentransfer kas atau aset yang lainnya dan kewajiban adalah perusahaan yang mengakuisisi akuisisi saham. Perusahaan pengakuisisi mentransfer kas atau aset lain untuk kepentingan pengendalian dalam pemungutan suara saham, biasa dari perusahaan yang diakuisisi. Pihak pengakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi. Entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Tidak entitas yang mengalihkan kas atau aset atau menimbulkan liabilitas, menerbitkan ekuitas, reverse equation, penerbit diakuisisi. Ukuran relatifnya signifikan lebih besar. Berinisiatif telah ada sebelum kombinasi. Penentuan tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Tanggal pengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas pihak yang diakuisisi, yaitu tanggal penutupan. Dapat terjadi sebelum atau sesudah tanggal penutupan. Harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan. Pengakuan. Pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi. Yang pertama, harus memenuhi definisi aset dan kewajiban pada tanggal akuisisi. Merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis, bukan hasil transaksi terpisah. Memungkinkan munculnya aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pengakuan atau klasifikasi. Mengklasifikasikan atau menentukan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebagaimana
diperlukan untuk menerapkan SAK lain, membuat klasifikasi berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional atau akuntansinya, dan kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Pengecualian atas kontrak sewa operasi dan kontrak asuransi dilihat kondisi kontrak pada tanggal akuisisi. Prinsip pengukuran. Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Pengukuran kepentingan non-pengendali baik pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi tertentu dan kepentingan non-pengendali. Goodwill. Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih A atas B. Nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, nilai wajar tanggal akuisisi, kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, dan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Nilai wajar pada tanggal akuisisi, kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi. Selisih jumlah dari aset yang teridentifikasi yang memperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika kepentingan ekuitas pihak yang diakuisisi lebih andal, goodwill ditentukan dengan nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas. Dari ekuitas yang dialihkan. Jika terdapat imbalan yang dialihkan, nilai wajar kepentingan ekuitas pengakuisisi yang ditentukan dengan teknik penilaian. Prosedur untuk pencatatan aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi adalah sebagai berikut. Aktiva lancar dicatat sebesar nilai wajar perkiraan. Ini akan mencakup pencatatan akun dan piutang wesel sebesar jumlah yang diperkirakan. Akan dikumpulkan. Semua akun punya aturan bahwa hanya nilai wajar bersih yang dicatat dan akun penilaian tidak digunakan. Exiting liabilities. Ini juga dicatat sebesar nilai wajar. Kewajiban jangka panjang akan disesuaikan dengan nilai yang berbeda dari nilai tercatat jika telah terjadi perubahan material pada suku bunga. Yang ketiga ada properti gedung dan peralatan. Aktiva operasi akan memerlukan perkiraan nilai wajar dan akan dicatat pada saat jumlah bersih tanpa memperhitungkan akumulasi penyusutan. Ada juga aset tak berwujud yang ada selain goodwill, dicatat pada estimasi nilai wajar. Perhitungan item ini seperti hak paten dan hak cipta biasanya akan memerlukan penggunaan analisa arus kas. Ada juga aset yang akan dijual dari yang digunakan dalam operasi. Aset tersebut tidak dicatat sebesar nilai wajarnya. Mereka dicatat sebesar nilai realisasi bersih dan terdaftar sebagai aset lancar. Ketika akuisisi penyewa sehubungan dengan aset yang digunakan. Ketika pengakuisisi mungkin telah bertindak sebagai lessor, aset tidak berwujud saat ini tidak dicatat oleh pihak yang diakuisisi. Aset penelitian dan pengendalian.
Yang terakhir adalah aktiva dan kewajiban kontingensi. Ada juga kewajiban yang terkait dengan restrukturisasi atau kegiatan luar, rencana manfaat karyawan, aset atau kewajiban berdasarkan rencana tunjangan karyawan tidak dicatat sebesar nilai wajarnya. Sebaliknya, kewajiban dicatat jika kewajiban imbalan diproyeksi melebihi aktiva program. Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.